Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi web server di Ubuntu versi 14 server. Oke, langsung saja kita persiapkan dulu VirtualBox. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menginstalasi DNS server. Nah, DNS server ini kita akan gunakan nanti pada saat konfigurasi di web server. Jadi kita clone DNS server yang telah kita setting pada video sebelumnya agar kita mempunyai satu file PHD baru ya, agar tidak mengganggu instalasi yang sebelumnya. Ini sudah saya clone ya, sudah saya clone. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita menggunakan bridge adapter ya, karena kita akan melakukan instalasi yang harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini kita bila dia berada pada host only network adapter, kita ganti menjadi bridge adapter dan kita pilih network adapter yang terkoneksi dengan internet. Di sini saya menggunakan wireless. Nah, oke, di sini allow all cable connected ya, kita di sini hanya menggunakan satu adapter. Nah, terus kita klik OK. Nah, lalu kita run. Nah, mulai Ubuntu server. Jangan lupa koneksi internet ini sudah on ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Windows server Ubuntu maksudnya ini sedang bersiap-siap untuk running ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, nanti setelah masuk kita set dulu interface-nya menjadi DHCP. Nanti kita akan gunakan kembali pada saat setelah selesai instalasi. Kita gunakan static untuk menghubungkan antara Windows dan Ubuntu servernya gitu ya. Nanti kita akan menggunakan DNS-nya. Saya akan masuk dengan root langsung ya. Passwordnya dimasukkan ya. Saya akan nano dulu, nano etc network interfaces. Nah, ini kita kasih static dulu, auto ya, atau DHCP dia nanti supaya terkoneksi dengan internet ya. Atau bisa juga dengan teknik yang lain, silakan dicari ya. Nah, ini saya gunakan satu-satu ya. Oke, ini sudah saya nonaktifkan. Statiknya saya sudah aktifkan di HCP-nya, lalu Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Saya reboot saja supaya lebih aman ya. Kita pastikan bahwa itu sudah terkoneksi ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nanti kita reboot ya. Setelah reboot nanti kita cek dulu ya, apakah sudah terinstalasi atau tidak Apache-nya ya. Ini yang kita gunakan web servernya ini adalah Apache ya. Apache, nanti ada MySQL untuk database dan PHP ya. Nanti kita install semuanya kita install. Istilah yang terkenal itu adalah LAMP ya, Linux, Apache, MySQL dan PHP. Kita masuk root, enter.
Nah, kita if config. Nah, ini dapat 176 DHCP-nya ya. Kita ps-ax grep Apache. Nah, ini sudah terinstall Apache. Saya gunakan Taxel saja ya untuk uninstall. Saya uninstall dulu, nanti kita install ulang menggunakan apt-get. Nah, ini karena udah bawaan dari instalasinya, saya akan uninstall lampnya ini ya. Lamp ini di uninstall Linux Apache MySQL PHP. Kita uninstall dulu, nanti kita install ulang dengan apt-get ya. Tadi kita dapat 176 kalau tidak salah IP-nya ya. Nah, ini sudah di uninstall. Kita lihat lagi if config 176. Saya reboot aja dulu. Nah, saya gunakan putih supaya nanti bisa copy paste ya. 176. Nah, di sini backgroundnya sudah saya setting putih ya. 100.176. Saya simpan dulu ya. Kita tunggu beberapa saat. Ubuntu-nya sedang loading. Nah, ini saya connect dengan putih. Accept. Masuk dengan user biasa. Ntar besarkan dulu. Lalu kita gunakan super user. Ntar kita kembali kita cek ps-ax apakah Apache terinstall. Nah, ini sudah tidak terinstall Apache-nya. Saya akan ini sudah root, sudah super user. apt-get dulu kita update dulu ya. Kita update. Enter apt-get update. Nah, ini harus terkoneksi internet. Pastikan bahwa sudah terkoneksi internet Linux-nya. Nanti setelah di update baru kita install Apache 2-nya ini, apt-get Apache 2, install Apache 2. Kita tunggu beberapa saat. Tidak membutuhkan lama ya. Ini tergantung koneksi internetnya juga. Berapa lama update. Nah, sudah selesai. Kita install apt-get install Apache 2. Enter. Jawab yes. Enter. Tidak lama ini install Apache-nya. Nanti ini saya taruh di deskripsi seperti biasa. Jadi bisa memudahkan dalam instalasi. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita cek dulu apakah Apache-nya sudah terinstalasi. Nah, ini sudah. Apache 2-nya sudah terinstalasi. Nah, kita sekarang install MySQL. apt-get install MySQL server PHP 5 MySQL. Enter. Nah, jawab yes. Enter. Tunggu beberapa saat. Setelah PHP 5 MySQL, kita install PHP 5 lib Apache mode PHP 5 PHP encrypt
ya, kita install ini. Setelah install MySQL, kita tunggu beberapa saat. Ya, MySQL sedang diinstal. Nanti kita cek apakah MySQL-nya running, apakah PHP-nya running. Nanti kita cek ya. Nah, ini apt-get sekarang install PHP 5 sama libapache, mode PHP 5 dan PHP 5 encrypt. Enter. Jawab yes. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita install PHP CLI. Nah, ini tunggu dulu setelah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita install apt-get install PHP 5 CLI. Enter. Nah, ini juga sudah selesai. Nah, kita tes running PHP ya. Clear dulu. PHP min v version. Nah, ini sudah terinstalasi PHP-nya ya. Kita tes running MySQL ya. MySQL min u root min p. Nah, ya. Nah, ini sepertinya sudah diinstal saat kita menginstalasi dengan Taxel waktu saat kita menginstalasi pertama ya, yang tadi saya uninstall. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini dia, kita bisa show database. Titik koma enter. Nah, ini ada database-nya. Kalau sudah running, kita exit ya. Setelah MySQL PHP sudah terinstalasi, MySQL sudah terinstalasi. Nah, kita akan tes dengan membuat file info PHP. Kita cd var www. Nah, biasanya kalau Apache atau web utamanya itu ada di var www html ya. Nah, baru ada indeks ya. Baru ada indeks. Ini kalau kita gunakan browser. Kalau kita gunakan browser, kita ketik IP-nya ya, IP Ubuntu-nya ya. 192.168.100.176 tadi ya. Nah, ini akan tampil indeks HTML yang tadi ya. Nah, kita cek file PHP, kita buat sebuah file PHP nano info.php, enter ya. Nah, ini kita copy saja nih, nanti PHP info ya. Nanti kita mau cek bahwa PHP ini memang bisa di running ya. Kurung buka tanda tanya PHP info kurung buka kurung tutup titik koma tanda tanya kurung siku lagi ya. Ctrl O enter, Ctrl X. Nah, ini kita cek lagi di browser. Kita ketikkan tes info.php, enter. Nah, sini sudah running PHP 5 yang terinstalasi. Terusnya juga ada MySQL. Nah, ini MySQL database-nya, nanti informasi-informasi yang lain. Nah, setelah oke ya. Ini sudah oke nih ya. Kita lihat coba ls-la ya. Ini padahal belum execute ya. Kalau misalnya tidak bisa jalan, kita bisa chmod ya 755 ya. Kalau misalnya tidak bisa jalan, kita harus mengasih eksekusi ya untuk info titik php-nya ya. Kita kasih dia agar bisa tereksekut ya. Tapi ini sudah bisa running. Nah, ini
Nah, ini udah bisa running ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke if config. Nah, kita balikkan kembali. Kemarin kita sudah instalasi DNS server ya. Kemarin domain itu adalah ramdan21.com. Nah, kita kembalikan kita ke static ya, nano-etc network interfaces ya, interfacesnya kita kembalikan ke static ya, gunakan IP static kembali ya. Ini kita hapus pagarnya nanti supaya kita bisa memakai DNS server yang sudah kita buat kemarin ya, dengan ramdan21.com ya. Nah, ini sudah kita kembalikan, IP-nya sudah IP static ya. Nah, jangan lupa di VirtualBox-nya itu nanti harus kita rubah lagi. Ini harus kita shutdown supaya dirubah. Nanti jadi IP-nya 121 ya, sesuai dengan yang ini. Shutdown dulu ya. Ini kita rubah dulu di VirtualBox-nya menjadi VirtualBox-nya ini menjadi network adapternya. Kita kembalikan ke host only network ya. VirtualBox ini udah host only network adapter, allow all kabel connected sudah. Nah, jangan lupa di VirtualBox host only-nya kita setting juga ya. Nah, kita setting, ini sudah ada di tutorial kemarin ya. Nah, ini kita setting juga IP-nya sesuai dengan IP yang kita setting tadi di Ubuntu tadi ya. Ini 121 ya Ubuntu-nya ya. Ini kita pakai 100.01 ya, berapa saja asal tidak sama dengan IP yang lain ya. Ini jangan lupa ininya DNS servernya, nanti kita mau DNS-nya dapat dari sini ya. Oke, close. Kita running. Kalau sudah ini udah tersetting tadi network adapternya host only. Udah, oke, kita running. Nah, kita running ini nanti kita akan koneksi pakai dari browser, kita ketikkan domain yang telah kita buat di DNS server. Ya, nanti kan domain ini akan mengarah langsung ya ke var www.html karena itu ada defaultnya ya. Jadi IP address tadi digantikan nanti sama domain, diarahkan ke domain yang kita buat di DNS server ya. Nah, ini sedang running, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, kita tunggu berapa saat. Nah, ini bin 9 yang DNS servernya nih, service-nya. Nah, udah selesai. Kita ketikkan www.ramdan21.com karena kemarin settingannya adalah DNS server ramdan21. Nah, ini sudah ya. Sama ya seperti tadi. Coba sama php info ya. info.php enter. Nah, ini sama ya. Sama juga. Nah, ya. ramdan21.com kemarin kita sudah instalasi ya di DNS server. Kalau ada yang mau lihat, ya silakan dibuka kembali DNS servernya. Setelah itu baru instalasi dan konfigurasi PHP dan MySQL. Atau juga nanti kita bisa setting lagi, kita bisa bikin subdomain. Nanti subdomain ini kita harus bikin juga di DNS ya. Subdomainnya apa, ini kita bikin lagi di DNS, IP-nya berapa. Kalau IP-nya sama ya nanti kita
arahkan saja gitu ya subdomainnya. Jadi kita bisa di setting di etc apache 2 site enable 000 default com app ya. Bisa kita setting juga dari sini. Oke, saya kira untuk instalasi dan konfigurasi DHCP web server dengan Apache, MySQL dan PHP saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.